Screen ya Pak Anissa, Pak absen 5. Anissa, silakan Mbak. Jadi ini soal nomor 6. Jadi soalnya ini P memiliki kepemilikan 80% atas S. Mbak Anissa minta Seharga 180. Halo. View-nya, tampilannya Iya Pak. diperbesar dulu tampilannya, view-nya, Oh iya. presentasinya ya, supaya lebih terlihat ya. Apa sudah terlihat Pak? Di Tahu kurang? lagi aja, coba. Nah, lebih begini aja lebih enak ya. Ya, ini aja. Oh iya Pak. Ya. Nanti Oh iya. geser kiri kanan ya. Baik. Jadi soal nomor 6 ini P memperoleh 80% kepemilikan S seharga 180.000 pada tanggal 1 Januari 2020 ketika ekuitas S terdiri dari modal saham 50.000 dan saldo laba 150. Selisihnya nanti dialokasikan ke paten dengan masa manfaat 5 tahun. Sedangkan tanggal 2 Januari 2020 itu S membeli 20% kepemilikan P dengan harga 100.000. Nah, lalu S menjual tanah kepada pihak luar seharga 7.000. Tanah tersebut awalnya diperoleh dari P dengan harga 4.000. P memperoleh tanah tersebut awalnya dengan harga 2.000. Artinya berarti di sini nanti ada downstream penjualan tanah dari P ke S. Nah, selanjutnya implied value-nya yaitu 180.000 dibagi dengan 80% kepemilikan P atas S, itu misalnya 225.000. Dikurang dengan net aset 200.000 itu dari modal 50.000 ditambah saldo laba 150.000. Sisanya yaitu 25.000 dialokasikan ke paten untuk 5 tahun. Jadi per tahunnya itu 5.000. Nah, setelah itu ada downstream tanah. Karena tadi tanahnya terjual ke pihak luar, artinya ada gain online 3.000, ini dari 7.000 dikurang 4.000 yang diperoleh oleh PTS. Lalu ada realized gain-nya ini 2.000 dari 4.000 dikurang 2.000, ini diperoleh oleh PTP. Terus untuk alokasinya, ini saya menggunakan konvensional method. Separate income-nya P itu kan 50.000. 50.000 dari sini Pak. Sales 140 dikurang 80 dikurang 10. Itu dapat 50.000. Lalu dikurangi dengan alokasi paten 4.000. 4.000 ini dari 5.000 dikali dengan 0,8 kepemilikan P atas S. Lalu ditambah gain dari penjualan tanah 2.000. Jadi totalnya 48.000. Sedangkan untuk yang S ini separate income-nya 40.000 dari sini, salesnya 100 dikurang COGS 55.000 dikurang other expense 5.000. Itu dapat 40.000. 40.000 ditambah dengan gain on sale land tadi 3.000. Totalnya 43.000. Untuk alokasinya berarti karena P memiliki 80% kepemilikan, artinya berarti 48.000 ditambah 0,8 S. Untuk S berarti 43.000 ditambah dengan 0,2 P. Lalu disubstitusi, dapat nilai P itu sebesar 98.095 rupiah. 98.095. Terus untuk S-nya itu 62.619. Terus untuk consolidated income-nya ini kan 0,8 P di sini. Karena yang 0,2-nya itu 0,2 P-nya dimiliki oleh F. Berarti CI-nya itu 0,8 dikalikan dengan 98.095. Hasilnya 78.476. Terus untuk income from S-nya itu consolidated income dikurang dengan separate income. Hasilnya 26.476. Untuk income from P ini 0,2 kali P, hasilnya 19.619. Untuk NCI expense ini dari sini 0,2 S min 1.000 ini dari alokasi paten
Jadi dia 0,2 dikalikan dengan 5. Hasilnya NCI expense-nya 11.520. Terus untuk nilai investment in S, itu saldo awalnya kan 180.000. Lalu ditambah dengan income from S 26.476 dikurang dengan perolehan dividen. Ini 0,8 dikalikan dengan dividen S ini 20.000, itu dapat 16.000. Lalu ditambah dengan dividen yang diberikan PKS 4.000, ini 0,2 dikalikan dengan dividen P yaitu 20.000. Lalu dikurangi dengan retirement, ini yang PTS membeli PTP itu Pak. Terus hasilnya 94.476. Lalu untuk investment in P, itu saldo awalnya 100.000, ditambah dengan income from P 19.619, dikurang perolehan dividen. Hasilnya 115.619. Terus dimasukkan ke worksheet, angka-angka yang tadi, income from S, income from P, gain, net income, terus investment in S sama investment in P. Setelah itu, ini jurnal penyesuaiannya. Ini cash pada investment ini atas hasil dividen P yang dapat dari S. Terus ini investment in S pada income from S sebesar 26.476. Terus ini investment in S pada dividen 4.000. Ini atas pemberian dividen P ke S. Terus habis itu investment in P pada investment in S ini 100.000 atas pembelian saham P oleh S. Terus habis itu jurnal eliminasinya, common stock 50.000, RE beginning-nya 150.000, patennya 25.000, pada investment in S-nya 180.000 dan NCI equity-nya 45.000. Terus ini atas amortisasi paten, other expense pada paten 5.000. Terus ini income from P pada dividen dan investment in P. Lalu ini dividen P pada investment in S, ini atas dividen yang diberikan PTP ke S. Setelah itu ada income from S, 26.476 pada dividen S, 16.000 dan investment in S, 10.476. NCI expense-nya 11.524 pada dividen S, 4.000. Ini dari 0,2 kalikan 20.000. NCI equity-nya 7.524. Terus yang investment in S pada investment in P ini untuk menghilangkan pembelian saham dari S ke P sebesar 100.000. Terus worksheet-nya, nah ini saya nggak balance Pak, worksheet-nya. Ada selisih. Ini worksheet-nya dari jurnal eliminasi itu dimasukkan, terus dapat ini, total aset sama total liabilitasnya. Tapi nggak balance Pak. Sebentar, untuk yang apa? Coba yang P dulu, coba worksheet yang P, diperlihatkan yang P. Dividennya berapa dividennya Mbak? Dividen P. Dividennya 20.000. 20. Atau ini dulu kita cek ini aja dulu apa? Total aset dengan total kreditnya berapa? Selisihnya? Yang untuk selisihnya 98.000. Udah selisih ya. Disesuaikan Iya. saja cashnya Mbak. Cashnya P disesuaikan ya. Cashnya pakai rumus saja sama dengan total kredit dikurangi aset yang lain. Oh, tunggu sebentar. Ya. Ya Pak. Sama dengan total aset total apa itu dikurangi jumlah AR-nya yang 70 itu ya sampai ya ini yang S juga, soalnya yang S juga beda 30.000. Kenapa?
Ya, Yang S juga ada selisih, Pak. ya. Coba disesuaikan saja cashnya. Sudah, Pak. Sudah ya. Kemudian apakah sekarang sudah balance di konsolidasinya? Balance, Pak. Jadi balance ya. Ya, berarti masalah tidak balance-nya ada di worksheet-nya P dan S yang belum disesuaikan. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan yang dividen. Coba perlihatkan dividennya P berapa, nilai dividen P yang di worksheet-nya. Oh, 20.000, Pak. 20.000 ya. Di worksheet-nya coba diperlihatkan. Ini, Pak, dividennya. Nah, 20.000 itu kan dividen P keseluruhannya, Mbak ya. Diasumsikannya begitu ya. Pak. Kemudian yang dividen P yang diberikan kepada S berapa? 4.000, Pak. 4.000. Coba jurnal penyesuaiannya di buku P bagaimana? Coba perlihatkan yang tadi ada penyesuaian di buku P. Ini, Pak. Mana jurnal penyesuaiannya? Yang untuk yang 4.000 kan debit investment, kreditnya dividen ya. Nah, berarti kalau kita mengasumsikan yang dividen P total 20.000, berarti mestinya saldo dividen P akhir tahun menjadi berapa setelah ada jurnal penyesuaian yang ini? Oh, 16.000. Nah, coba diperbaiki, Mbak. Di worksheet-nya. Di worksheet-nya jadi ya, ini saja angkanya yang tadi minus 20.000 tambah 4.000 supaya kelihatan jejaknya. Minus 20.000 ditambah 4.000 ya, supaya ketahuan asal usulnya. Ya. Cek apakah masih balance saldonya? Masih, Pak. Ya. Baik ya, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kemudian coba diperlihatkan income from P-nya, Mbak. Coba. Yang di worksheet-nya, Ini, Pak. Worksheet-nya saja. 19.619. Nah, coba diperlihatkan yang di worksheet-nya, Mbak. Ya, dalam hal ini ya S ya, pembukuan S dia kan investasi di P berapa persen? 20% ya. Iya, Pak. 20% di sini menggunakan menggunakan equity ya, sehingga dia menggunakan income from P ya. Ya kalau diasumsikan S-nya tidak signifikan ya bisa menggunakan metode biaya ya, cost method ya. Tetapi ya kalau di PSAK ya meskipun kepemilikan S di P tidak signifikan, misalkan hanya 10%, tetapi kalau mau pakai equity bisa juga, tidak mengapa ya. Di BIMS juga disebutkan begitu. Kalau di BIMS dibilangnya kalau kepemilikan S di P kurang tidak signifikan, maka pakai metode cost boleh, pakai equity pun boleh. Kenapa pakai equity boleh? Karena dipandang sebagai satu ini ya, keluarga dengan P gitu ya, sehingga sekalian menggunakan metode equity saja nggak apa-apa. Kalau di PSAK malah dianjurkannya disamakan saja pakai ekuitas ya. Kemudian ya ini kalau versi yang menggunakan metode ekuitas di pembukuannya S ya. Kalau pembukuannya P kita memang diminta untuk pakai ekuitas ya, bukan pakai cost ya. Baik. Apakah ada yang ditanyakan? Permisi, Pak.
Permisi, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan pembahasan nomor 6 yang menggunakan versi ini ya, karena nomor 6 ada bisa beberapa versi ya, kan bisa juga menggunakan metode Trisuri ya. Yang pakai metode Trisuri nanti saya share dari pembahasan kelas yang sebelumnya, ada yang menggunakan metode Trisuri ya. Bisa juga ya. Ya nanti akan saya share ya. Baik, terima kasih ya.